Demokrasi seharusnya lahir dari berbagai banyak pilihan, gagasan, dan visi dan misi. Namun, pada kota Pangkal Pinang, masyarakat justru dihadapkan dengan fenomena kota kosong. Hidup kota kosong! Hidup kota kosong! Pemilu. Relawan Kota Kosong Pangkal Pinang mendeklarasikan kemenangan di pemilihan Wali Kota Pangkal Pinang yang berlangsung 27 November 2024. Mereka mengklaim Kota Kosong berhasil meraih kemenangan telak dengan perolehan suara yang signifikan mencapai 60%. Ini sosok calon wali kota Maulana Aklil yang kalah dari Kota Kosong pada Pilkada 2024 di Kota Pangkal Pinang. Kemarin pamer istrinya nggak ikut, Pak. Istrinya nggak ikut, Pak. Rumah aspirasi Kota Kosong di Pilkada Kota Pangkal Pinang diserang orang tak dikenal. Tak hanya merusak fasilitas rumah aspirasi Kota Kosong dengan memecahkan kaca jendela, pelaku juga menulis pesan provokatif yang berisi ancaman pembunuhan terhadap relawan Kota Kosong. Ini bukan permasalahan menang atau kalah, namun apa yang dibalik ini? Apakah ada dominasi politik, dominasi partai politik, biaya politik, dan lain sebagainya? Kami mencoba menelusuri dari berbagai banyak pihak, yakni KPU, politisi, dan masyarakat. Lantas, bagaimana yang terjadi di lapangan? Wali kota baru Spradi, I love you. Kami syuting surang. Pasang kamera surang. Kalau fenomena kota kosong seperti yang bilang tadi, bahwa sebenarnya bukan masyarakat membenci Molen, bukan, tetapi masyarakat itu lebih ingin Pangkal Pinang ini tidak mati demokrasi. Demokrasi ini kan artinya punya hak kebebasan orang untuk berbicara, memilih, mencalonkan diri dan sebagainya. Ini kan kalau kota kosong lawan Molen kan sengaja mematikan lawan politik. Iya, secara langsung gitu ya. Karena bahasa dia, partai mau mendukung saya. Kalau nggak lo beli, nggak akan yang mendukung. Partai itu dibeli semuanya, jangan ngomong gini. Kalau bicara dia dorong partai di angka 15 miliar. Oh, 15. Semua partai itu, ya. Tapi kita hanya mendengar, kita tidak punya bukti apapun. Kita hanya bisa mendengar isu itu, termasuk ocehan daripada wakil ya, atau hakim. Karena yang memberi partai itu hakim. Mulai itu kan waktu itu kan dia merasa saya incumbent, iya saya pasti menang. Siapapun saya pasangan dengan siapapun pasti menang. Nah itu Isu itu cuma memang kalau membeli partai itu benar bagi Pak. betul. Juga ada partai yang gratis soal Jadi faktornya keserakahan politik. Faktornya akhirnya melibatkan banyak alasan. Faktornya hanya karena keserakahan politik, nafsu politik yang kuat luar biasa dibawa oleh Molen yang mengakibatkan matinya demokrasi, tidak bisa munculnya kandidat-kandidat yang lain. Itu kan memang sudah di set, di framing oleh mereka 1 tahun sebelum pilkada. Ya itu tadi aku bilang, artinya masyarakat itu memang benar-benar menginginkan demokrasi yang terbuka, adanya pemilihan. Memang ini ada pemilihan, pilihannya hanya 2, kota kosong atau Molen. Masyarakat muak dengan sengajanya dimatikan demokrasi, maka beramai-ramai masyarakat dengan kompaknya, dengan semangatnya memenangkan kota kosong. Pangkal Pinang kota kosong itu menang telak. Jauh 15%. Jauh itu ya kuat media sosial tuh kuat sekarang tuh. Justru kita berkampanye atau memperkenalkan diri itu bagiku untuk wilayah Kota Pangkal Pinang jauh lebih efisien media sosial daripada Dari hasil wawancara politisi 2024 terkait kemenangan Kota Kosong pada Pilkada Kota Pangkal Pinang 2024,
menunjukkan adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap kondisi politik, pembelian partai, dominasi partai, serta adanya dugaan praktik politik uang. Meskipun pilihan calon terbatas, tingginya partisipasi masyarakat dalam pemilihan kota kosong menunjukkan bahwasannya masyarakat masih ada kepedulian terhadap demokrasi. Media sosial dan lingkungan sekitar juga berpengaruh dalam kualitas masyarakat untuk memilih para calon pemimpin. Oleh karena itu, pentingnya partai politik dan pemerintah melakukan pengawasan yang ketat terhadap calon pemimpin guna melahirkan calon pemimpin yang sehat serta konsisten untuk masyarakat Kota Pangkalpinang. Kami warga Giribaya, Kami warga Bukit Intan, Kami warga Gerunggang. kami warga Pakabalam, Kami warga Rangkoi. kami warga Gabek, Kami warga Taman Sari. kami semua relawan Kota Kosong Pangkal Pinang. Semakin solid, semakin kompak untuk memenangkan nomor 1 sebagai satu tujuan. Kota Kosong! Jadi perasaan pertama saya jujur agak shock. Dikarenakan seperti saya tahu bahwasanya parpol-parpol di dalam Bangka Belitung sendiri, terutama Kota Pangkal Pinang itu sangat luas dan besar. Tapi kenapa mereka hanya mengusung satu paslon? Yang mana mengakibatkan artinya dia harus berlawanan dengan Kota Kosong. Mungkin itu untuk perasaan saya pertama. Mungkin boleh. Saya sebagai salah satu pemilih yang memilih salah satu kandidat itu jujur sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial, terutama keluarga mungkin ya, karena yang namanya politik tidak akan jauh dari kepentingan. Baik. Faktor yang mempengaruhi saya untuk berpartisipasi satu, karena saya dikarenakan jelas warga yang taat. Pemilu bukan berarti kita menyumbangkan suara untuk memilih calon yang tidak baik, bukan. Tapi menurut saya, dengan kita memilih, kita menjadikan hal itu tanggung jawab dan pelajaran, bahwasanya dengan pilihan tersebut kita menentukan arah masa depan. Untuk selanjutnya itu mungkin ya tergantung yang terpilih lah. Gimana masa depan bangsa ini terserah dia lah. Faktor media sosial dalam pemilihan ini bukan hanya di pilkada Pangkal Pinang saja, tetapi di semua pilkada menurut saya itu adalah faktor terbesar untuk zaman sekarang. Dimana kita tahu sekarang era industri teknologi, inklusivitas terkait informasi itu sangat-sangat luas. Jadi menurut saya media sosial menjadi salah satu faktor besar untuk saya berpartisipasi dalam pemilu. Karena kita di negara demokrasi, jujur tidak terlalu berpengaruh terhadap saya pribadi. Apapun itu kandidat yang terpilih, ya udahlah, semoga dia bisa amanah dan menjalankan tugasnya dengan baik. Yang kalah, yang namanya kalah menang kan wajar. Jadi udah mungkin gitu aja. Jujur sebelumnya saya kaget karena biasanya pilkada tersebut diikuti oleh 2 paslon atau lebih dalam pemilihan tersebut. Mungkin adanya kebijakan untuk tidak adanya golput, karena bisa saja golput tersebut dapat dimanipulasi oleh pihak dari dalam sehingga dapat memenangkan salah satu pilihan. Ya, dikarenakan masyarakat merasa tidak puas atas kinerja dari paslon sebelumnya. Alasan saya tidak memilih dan memilih golput karena saya berpikir calon tidak memenuhi apa yang saya inginkan terhadap Kota Pangkal Pinang. Itu juga ada pengaruhnya, tetapi ke sebagian besar pengaruh diri sendiri berdasarkan apa yang saya pikirkan dan juga pahami. Pengaruh media sosial cukup besar dikarenakan dari sanalah saya mendapatkan informasi yang saya butuhkan dalam mengambil keputusan antara golput ataupun memilih antara kedua belah pihak tersebut. Dan saya nantinya bisa adanya calon yang dapat lebih baik lagi dalam pemilihan wali kota di pemilihan wali kota selanjutnya. Berdasarkan hasil wawancara yang kami dapat melalui masyarakat, tentunya masyarakat memiliki pandangan yang berbeda-beda terhadap Pilkada Pangkal Pinang tahun 2024. Ada masyarakat yang merasa kaget karena pemilihan ini hanya diikuti oleh satu paslon saja yang berlawanan dengan Kota Kosong. Ada masyarakat yang memilih golput karena pasangan calon yang berpartisipasi dirasa kurang memadai dan kurang seperti yang diharapkan. Kemudian juga faktor media sosial, lingkungan, serta warga juga turut mempengaruhi
terhadap pasangan calon. Tentunya masyarakat berharap siapapun yang akan terpilih pada kedepannya akan membawa Pangkal Pinang lebih baik daripada sebelumnya. Dalam PKPU 8 tahun 2024 yang menjadi calon dalam pemilihan ini ada dua, calon perseorangan, kedua partai politik atau gabungan partai politik. Nah, sementara yang mendaftar dari calon perseorangan ini kan tidak lolos secara administrasi. Nah, dari partai politik dan gabungan partai politik ini berkoalisi sepakat mendaftarkan satu pasangan calon. Dalam PKPU 8 tahun 2024 disebutkan yang dapat mendaftarkan pasangan calon dalam pilkada dalam partai politik atau gabungan partai politik itu yang memenuhi syarat memperoleh paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPRD atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu DPRD. Walaupun setelah itu ya, ada PKPU 10 tahun 2024 yang mengakomodasi putusan MK nomor 70 yang secara garis besar mengatakan bahwa parpol resmi dapat mencalonkan dalam pilkada asal memenuhi ambang batas 6,5% sampai 10% dari jumlah DPT-nya. Nah, untuk Pangkal Pinang membutuhkan 10% dari DPT. Nah, itu kira-kira itu saya kira norma hukum ya. Faktor kenapa munculnya calon tunggal jika kita lihat dari perspektif norma hukumnya. Namun ada juga faktor lain, kurang berjalannya maksimal proses kaderisasi dalam sebuah partai politik, sehingga kendati KPU pun sudah memberikan ruang untuk partai politik dapat menggunakan putusan MK, namun hal tersebut juga tidak dimaksimalkan oleh partai politik. Itulah menjadi mengapa munculnya calon tunggal ini. Jadi pada saat itu ada yang mendaftar calon perseorangan, hanya saja memang tidak lulus secara administrasi. Jadi minimal syarat dukungan pada saat itu sebesar 16.142 dukungan yang tersebar di 4 kecamatan, tapi hanya bisa dipenuhi sekitar 11.375 sehingga tidak bisa kami loloskan pada saat itu. Tantangan terbesar yang dihadapi KPU dalam penyelenggaraan pemilu di era digitalisasi. Nah, tantangan KPU ini semua informasi yang baik dan buruk itu ditelan oleh publik tanpa filter. Jadi jika itu positif ditanggapi ya baik juga untuk KPU gitu kan. Tapi kalau itu negatif ya buruk juga untuk KPU tanpa memfilter dan mengetahui informasi yang utuh yang disampaikan oleh KPU. Itu menjadi tantangan kami dalam kemarin terkait pilkada calon tunggal ini. Berbicara tentang strategi KPU dalam menjaga partisipasi politik masyarakat. Jadi goal kita ini kan dalam melaksanakan pilkada ini adalah angka partisipasi yang tinggi. Nah, tapi kita jangan sampai melupakan juga ada aspek-aspek lain di dalamnya, aspek teknis. Salah satunya misalnya jumlah calon atau figurnya. Nah, karena ini juga pertama kali ya dalam sejarah demokrasi Pangkal Pinang, sehingga kami juga banyak mensosialisasikan langsung ke akar rumput, door to door, jadi ke rumah-rumah, terus kemudian masuk ke komunitas, yang jelas menambah literasi masyarakat khususnya pemilih pemula dan muda terkait pilkada calon tunggal ini. Gitu. Bagaimana pandangan KPU tentang fenomena pemenangan kota kosong?
Kemenangan kota kosong ini merupakan bentuk protes dari masyarakat kota Pangkal Pinang terhadap demokrasi yang ada di Pangkal Pinang. Ini bisa juga diartikan bahwa masyarakat kota Pangkal Pinang ini sudah melek literasi atau sudah pintar tentang demokrasi, pikirannya terbuka, terus informasi juga didapat juga terbuka, sehingga tidak mau terbelenggu atau terjajah atas pilihannya di bilik suara. Konkret yang direncanakan KPU, langkah konkret yang dilaksanakan oleh KPU pada saat itu, atau untuk mencegah agar hal ini tidak terjadi lagi, kami terus memberikan literasi demokrasi ke publik, termasuk masyarakat dan termasuk juga di situ partai politik, betapa pentingnya banyak alternatif pilihan dalam berdemokrasi, dan terus menyuarakan sejarah ini agar menjadi pelajaran berharga bagi partai politik, salah satunya dalam bentuk video dokumenter ini. Berdasarkan hasil wawancara kami dengan pihak KPU Kota Pangkal Pinang mengenai fenomena pemenangan kota kosong tahun 2024, bukanlah suatu hal yang disebabkan oleh satu dua hal saja, melainkan sebuah fenomena yang begitu kompleks. Pihak KPU mengungkapkan bahwasannya hal ini dapat terjadi akibat gagalnya proses kaderisasi dalam partai, sehingga partai cenderung memilih untuk melakukan koalisi besar dengan mengusung satu calon saja, daripada melakukan kaderisasi untuk menciptakan calon yang unggul dan variatif. Selain itu, untuk calon independen juga gagal memenuhi proses administrasi, sehingga yang terdaftar secara administrasi hanya satu calon saja dan harus melawan kota kosong. Masyarakat memiliki kesadaran politik yang cukup tinggi di Kota Pangkal Pinang, sehingga mereka merespon fenomena ini dalam bentuk amarah. Amarah itu mereka salurkan dalam dua hal. Satu, mereka berfokus untuk memenangkan kota kosong dalam pilkada Kota Pangkal Pinang tahun 2024 kemarin, dan sebagian lainnya memilih tidak menggunakan hak suaranya sebagai bentuk protes akan adanya fenomena tersebut. Dalam hasil wawancara, kami juga mendapatkan beberapa data. Di antaranya, jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap pada pilkada Kota Pangkal Pinang tahun 2024 kemarin adalah sebanyak 164.330 orang sebagai daftar pemilih tetap. Sementara yang menggunakan hak pilihnya hanya sebesar 86.874, yang artinya kurang dari 50% masyarakat tidak menggunakan hak pilihnya. Beberapa alasan selain daripada kemarahan mereka terhadap kota kosong atau calon yang kurang kreatif, terdapat juga berbagai kendala seperti kurangnya kejujuran politik dan adanya calon pemilih pemula serta pemilih muda, yang dimana mereka cenderung belum memiliki kesadaran politik yang tinggi. Oleh karena itu, KPU juga telah melakukan langkah nyata dalam upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pilkada selanjutnya. Dalam hal ini, KPU Kota Pangkal Pinang berusaha masuk ke dalam organisasi kelompok-kelompok yang ada di masyarakat seperti sekolah dan juga organisasi lainnya dalam upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, melakukan sosialisasi dan lain sebagainya. Akan tetapi, tantangan yang masih KPU hadapi adalah maraknya penyebaran berita informasi palsu di media sosial, sehingga hal ini juga menjadi tantangan cukup besar yang menghambat mereka dalam meningkatkan partisipasi masyarakatnya. Namun,